Kuliah Kalkulus Integral dengan dosen pengampu Ibu Husnul Safrina MPD. Nah, baik, jadi di sini kita ingin mencari bagaimana rumus untuk menghitung volume dari si kulit tabung. Nah, di sini kita udah memiliki tabung, di mana kita ingin mencari volume dari si kulit tabung ini, kulitnya ya. Jadi untuk mencari volume dari kulit tabung ini kita masih menggunakan pendekatan tabung, di mana kita mencari volume dari kulit tabung ini menggunakan rumus volume mencari volume dari tabung juga masih sama, yaitu luas alas dikali tinggi. Tapi di sini kita ingin mencari volume dari kulit tabung itu, sehingga untuk mencari rumusnya kita harus mengurangi volume dari si kulit tabung ini, atau bisa diibaratkan tabung besar ini kita kurangi dengan volume yang ada di lingkaran di dalamnya. Volume dalam dikurang volume dari keseluruhan ini dikurangi volume yang ada di dalamnya, di dalam ini. Seperti ini. Di sini diibaratkan volume pertamanya itu yaitu R2, jari-jarinya R2 untuk tabung pertama, dan untuk tabung kedua yang ada di dalamnya itu di jari-jarinya itu sebagai R1. Nah, tujuan kita adalah ingin mencari volume dari si kulit-kulit ini. Nah, bagian kulit tabung ini. Nah, rumusnya itu volume dari tabung besar ini dikurangi dan volume tabung kecil yang ada di dalamnya. Nah, untuk rumusnya itu masih sama, luas alas dikali tinggi, di mana luas alas dari volume pertama dikurangi dengan luas alas volume kedua, yaitu luas alasnya pi R2 kuadrat dikurangi pi R1 kuadrat dikali tinggi. Nah, tingginya itu 1, sama aja mereka. Nah, R2 ini sebagai volume besar, volume dari tabung besarnya, dan R1-nya itu sebagai volume si tabung kecilnya ini yang berada di dalam. Nah, sehingga ini bisa kita keluarkan, mereka kan sama-sama memiliki pi-nya kita keluarkan, pi R2 kuadrat dikurang R1 kuadrat dikali dengan tinggi. Nah, kemudian ini bisa kita tuliskan kayak gini juga, R2 dikurangi R1 pangkat 2 dikali dengan tinggi. Nah, R2 ini bisa kita faktorisasikan, sehingga bisa kita tulis pi R2 ditambah R1 dikali R2 dikurang R1 dikali dengan tinggi. Nah, ini sama aja, cuman kita faktorisasikan supaya nanti untuk mencari volume dari kulit tabung tuh menjadi lebih mudah. Nah, ini kita manipulasikan, ini menjadi 2pi, ini jadi R2 ditambah R1 per 2. Nah, ini dibuat per 2 supaya ini sama yang atas akan sama juga, kan 2 bagi 2 1. Jadi sama aja, dibuat seperti ini untuk memudahkan kita nanti dalam mencari volume dari si kulit tabung ini. Nah, ini R2 dikurang R1 dikali dengan tinggi, atau ini bisa kita tulis di depan, tinggi dikali R2 dikurang dengan R1. Nah, di mana kita ketahui bahwa R2 ditambah R1 per 2 ini merupakan rata-rata dari si jari-jarinya, rata-rata R, rata-rata R-nya. Nah, R2 dikurangi R1 ini sebagai ketebalannya. Ini merupakan ketebalan dari si tabungnya ini. Ini merupakan R2 dikurangi R1. Nah, ini merupakan R2 dikurangi R1-nya. Sehingga
rumusnya bisa kita tulis juga 2pi R. Kenapa kita tulis R? Karena R2 ditambah R1 per 2 merupakan rata-rata dari jari-jarinya, yaitu R bisa kita tulis dan T dikali dengan T dikali dengan ketebalannya. Ketebalannya itu merupakan delta T. Nah, ini merupakan rumus untuk kita mencari ketebalan volume tabung. Maaf, ini rumus mencari ini sebagai delta R, yaitu ini merupakan rumus dari mencari volume dari kulit tabung itu, yaitu 2pi dikali R dikali T dikali dengan delta T. Delta R. Baik teman-teman, untuk lebih memahami materi tentang volume benda putar pada kulit tabung, di sini saya memiliki satu contoh soal, di mana contohnya itu yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 1 per akar X dengan sumbu X, garis X sama dengan 1 dan garis X sama dengan 4 diputar mengelilingi sumbu Y. Tentukan volume benda yang terbentuk dari kurva tersebut, dari soal tersebut. Kita mengetahui bahwa kurva yang membentuk itu yaitu Y sama dengan 1 per akar X. Nah, langkah pertama kita yaitu menggambarkan terlebih dahulu kurvanya, yaitu seperti pada gambar di sini. Saya sudah menggambarkan kurva Y sama dengan 1 per akar X. Nah, kemudian saya partisi satu bagiannya, yaitu saya partisi di bagian ini, sehingga dia memiliki tingginya yaitu sebagai Fx dan ketebalannya itu adalah delta X. Nah, kemudian dibilang lagi bahwasanya benda itu diputar mengelilingi sumbu Y. Nah, sehingga dari kurva ini kita putar ke sumbu Y ke arah sebelah sini sehingga membentuklah dia sebuah tabung seperti ini. Kan ini tadi kita partisi di dalamnya yang bagian ini, terus kita putar sehingga membentuk tabung di dalamnya itu, sehingga itu merupakan sebagai tabungnya, kulit tabungnya itu. Nah, kita ingin mencari volume benda yang terbentuk, volume dari kulit tabung tersebut. Nah, itu masih kita gunakan rumus dari volume tabung yang kita cari tadi, yaitu delta V sama dengan 2pi dikali dengan R dikali T dikali delta R. Nah, baik, di sini kita lihat bahwasanya kita memiliki R yang dimana R-nya itu R-nya ini adalah sebagai rata-rata dari jari-jari, yaitu R2 ditambah R1 dibagi 2, di mana R2 yang kita miliki yaitu ini dan R1-nya ini sebagai R1, ini R2-nya. Nah, dari situ R1 dan R2 per 2 atau rata-rata dari jari-jarinya itu kita simpulkan sebagai X. X merupakan rata-rata dari jari-jari tersebut. Nah, dikali T. Nah, tinggi yang kita miliki di kurva ini yaitu tingginya sebagai Fx. Fx adalah sebagai tingginya. Nah, untuk ketebalannya yaitu dia sebagai delta X, disimbolkan dengan delta X. Ini merupakan ketebalannya. Nah, setelah itu kita integralkan sehingga ini integral. Nah, di soal dikatakan bahwa dia memiliki batasan, yaitu batasannya X sama dengan 1 dan X sama dengan 4, di mana batas bawahnya yaitu 1, batas atasnya 4. Ini masih tetap kita tuliskan yaitu 2pi X. X ini jari-jarinya, rata-rata dari jari-jarinya, dan Fx-nya bisa kita ganti bahwa Fx-nya itu sama dengan Y, di mana Y itu 1 per akar X dikali delta X ini menjadi dx. Setelah diintegralkan maka delta X berubah menjadi dx. Kemudian
2pi ini, nah dari sini bisa kita cari volume dari benda tersebut. Benda ini bisa kita cari setelah sudah terbentuk rumus seperti ini, sehingga volume 2pi ini bisa kita keluarkan. Itu 2pi, batasnya 1 dari 1 ke 4 dengan x dikali 1 per akar x dikali dx. Nah, ini bisa kita buat 2pi integral dari 1 ke 4 x dikali x pangkat min 1 per 2 dx. Ini 2pi integral dari 1 ke 4 x dikali dengan x pangkat min 1 per 2 itu sama dengan x pangkat 1 per 2 dx. Karena ini bisa ditambah, ini dia memiliki pangkat 1, jadi 1 ditambah min 1 per 2 itu sama dengan 1 per 2. Nah, kemudian ini bisa kita integralkan, yaitu jadi 2pi integral dari x pangkat 1 per 2 yaitu 3 per 2 x pangkat, ini 2 per 3 x pangkat 3 per 2 dengan batas 1, 4. Nah, setelah terjadi bentuk seperti ini, maka bisa kita substitusikan nilai batas atas dikurangi dengan batas bawahnya, di mana batas atasnya 4 dan batas bawahnya 1. Kita substitusikan ke nilai x-nya, yaitu 2pi dikali 2 per 3, kita masukkan nilai batas atasnya yaitu 4 pangkat 3 per 2 dikurangi 2 per 3 1 sebagai batas bawahnya pangkat 3 per 2. Nah, ini 2pi masih tetap 2pi 2 per 3. Nah, 4 ini bisa kita manipulasi atau kita buat menjadi 2 pangkat 2. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan pangkat 2 di sini supaya kita bisa memangkatkan dengan mudah. Nah, ini 3 per 2 dikurangi 2 per 3 dikali 1 pangkat 3 per 2. Nah, 1 pangkat 3 per 2 ini sama dengan 1 dipangkatkan berapapun, dia hasilnya akan tetap 1. Nah, 1 dikali dengan 2 per 3 yaitu tetap 2 per 3. Nah, ini 2 per 3. Ini bisa kita coret sehingga menghasilkan 2pi 2 per 3 dikali 2 pangkat 3, di mana 2 pangkat 3 itu adalah 8 kurang 2 per 3. Nah, ini 2pi 8 kali 2 sama dengan 16 per 3 dikurangi 2 per 3. Nah, di sini ini tetap 2pi masih tetap sama dengan 2pi 16 per 3 dikurang 2 per 3 sama dengan 14 per 3. Nah, 14 per 3. Kemudian 2pi dikali 14 per 3 sama dengan 28pi per 3. Nah, ini merupakan volume dari benda ini. Maka volumenya itu yaitu 28pi per 3. Baik, di sini saya memiliki satu latihan untuk memantapkan pengetahuan kita tentang volume benda putar pada kulit tabung. Nah, di sini soalnya yaitu daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan akar x, sumbu x, garis x sama dengan 4 dan y sama dengan 0 mengelilingi sumbu y. Maka
maka tentukanlah volume benda yang terbentuk. Nah, untuk langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita harus mengilustrasikan atau menggambarkannya. Nah, jadi kita harus menggambarkan kurva yaitu Y sama dengan akar X dengan batasan yang telah dinyatakan dalam soal, yaitu mulai dari 0 hingga 4 X-nya untuk nilai X. Nah, nilai X tersebut kita substitusikan sehingga kita substitusikan ke kurva atau persamaan yang telah ditentukan, yaitu Y sama dengan akar X, sehingga menghasilkan titik-titik beberapa titik-titik sehingga kita dapat mengilustrasikan atau menggambarkan kurvanya. Nah, kurva yang telah saya gambarkan seperti kurva di sini yang telah saya gambarkan. Nah, setelah tergambar sebuah kurva itu, kemudian kita partisikan. Di sini saya mempartisi di satu bagian ini. Lalu setelah kita partisi, kita mengetahui bahwasanya tinggi dari si kurva ini dilambangkan sebagai fx. Fx itu sama dengan juga y, yaitu sama dengan akar x. Nah, dan dari partisi tersebut kita memiliki sebuah ketebalan, suatu ketebalan, yaitu di sini ketebalannya yaitu dx. Nah, selanjutnya dibilang lagi di soal bahwasanya kurva ini mengelilingi sumbu Y. Nah, mengelilingi sumbu Y ini sehingga terbentuklah seperti pada gambar di sini, sehingga kan tadi kita ambil satu partisi, sudah kita partisi dan kita kelilingi sumbu Y, sehingga membentuklah dia di dalam ini sebuah tabung. Sehingga kita di sini ingin mencari volume benda dari si tabung yang ada di dalam kurva tersebut. Nah, untuk mencari volumenya masih kita gunakan rumus dari yaitu delta V aproksimasi 2I dikali R dikali dengan T dikali dengan ketebalannya delta R. Nah, di sini seperti pada soalnya, yaitu delta V aproksimasi 2I-nya tetap dan R yang kita miliki yaitu X. Untuk tingginya ini adalah fx. Fx itu sama dengan akar X. Maka kita kali dengan akar X dan delta R-nya atau ketebalannya ini adalah delta X. Nah, sehingga setelah seperti ini kemudian kita integralkan, yaitu volume sama dengan integral. Nah, batasan yang telah diketahui di soal, di mana batas bawahnya 0 dari 0 hingga ke 4. Seperti di gambar juga sudah jelas batasnya mulai dari 0 hingga 4. Nah, kemudian ini masih tetap, yaitu 2pi dikali X dikali akar X. Delta X ini diubah menjadi dx. Nah, selanjutnya 2pi itu bisa kita keluarkan. 2pi kita keluarkan ya. Jadi integral dari 0 hingga 4 X dikali akar X dx. Ini 2i integral dari 0 hingga 4 dikali akar X ini bisa kita ganti atau kita tuliskan seperti ini, X pangkat 1/2 dx. Nah, selanjutnya 2i masih tetap integral dari 0 hingga 4 X dikali X 1/2. Ini sebenarnya X ini dia memiliki pangkat 1, sehingga jika angkanya atau bilangan dasarnya itu sama, maka pangkatnya itu bisa kita jumlahkan sehingga pangkatnya itu menjadi X pangkat 3/2 dx. Nah, selanjutnya yaitu kita integralkan X pangkat 3/2 sehingga 2i
ini menjadi 5 per 2 X pangkat, maaf ini 2 per 5 pangkat 5 per 2 dengan batas 0,4. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari batas ini ke nilai X, karena batasnya itu menggunakan batas X, maka batas atas dikurangi dengan batas awal, di mana batas atasnya itu adalah 4, itu 2pi 2 per 5 disubstitusikan 4 sebagai batas atasnya, pangkat 5 per 2 dikurangi dengan batas bawah, yaitu 2 per 5 dikali 0 pangkat 5 per 2. Nah, 2pi 2 per 5, 4 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 per 5 per 2, 5 pangkat 2, 2 pangkat 2, pangkat lagi 5 per 2. Nah, di sini kita 0 pangkat 5 per 2 itu sama dengan 0, sehingga 0 kali dengan 2 per 5 itu hasilnya adalah 0. Jadi bisa kita tulis 0. Sehingga 2pi 2 per 5. Nah, ini duanya bisa kita coret, kita bagi, jadi hilang, tinggal 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Jadi 32 kali dengan 32. Nolnya tidak usah kita tuliskan lagi. Nah, selanjutnya 2pi sama dengan 2pi dikali 32 dikali 2 per 5 sama dengan 64 per 5. Nah, selanjutnya 2pi dikali 64 per 5 itu sama dengan 128 pi per 5. Nah, ini merupakan volume dari si tabung, dari si kulit tabung yang dihasilkan oleh kurva Y sama dengan